kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang mau bergabung. Kita belajar tentang TIK ya. Dimut dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Sorry, I'm sorry. Sorry. Sudah siap semua? Dikeluarkan buku TIK-nya. Right. Dibuka halaman 13 ya. No. Halaman 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, right. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas tentang bahasa komputer. Bagaimana kita bisa berkomunikasi atau pesan kita bisa diterima oleh komputer. Bagaimana caranya? Manusia menggunakan berbagai bentuk simbol suara, warna, gerak tubuh untuk berkomunikasi. Sedangkan komputer tidak menggunakan bahasa seperti manusia. Mikrofonnya dimatikan dulu ya, Mas Rafandra. Oke. Komputer tidak mengerti perintah yang diberikan dalam bentuk bahasa. Bagaimana cara perintah yang kamu berikan dapat dipahami oleh komputer? Komputer menggunakan sistem bilangan basis 2. Sistem ini dikenal dengan nama kode binar, terdiri atas dua simbol angka yaitu 0 dan 1. Pada saat kamu memerintah komputer untuk memproses teks, gambar, atau suara, komputer akan mengubah perintah tersebut ke dalam kode binar. Selanjutnya kode ini diubah menjadi basis 10 untuk menampilkan hasil yang dapat dipahami oleh kamu. Bagaimana caranya? Contoh, kalian mengetik huruf A. Huruf A itu akan diproses oleh CPU atau prosesor menjadi bentuk kode binar. Entah itu 010001 ya. Kemudian ditampilkan ke layar dalam bentuk huruf A. Dari sini ketik huruf A, kemudian diproses, dirubah menjadi kode binar, kemudian ditampilkan ke layar menjadi huruf A. Ini masih ada yang bergabung. Saya add dulu ya, Mas Rifki. Nah, seperti apa kode binar itu? Nah, contoh, kalian mengetik huruf A di sini. Kemudian kode binarnya huruf A adalah 0110000001. Kemudian ditampilkan di komputer kalian menjadi huruf A. Jadi bahasa komputer itu adalah bahasa angka, hanya ada 0 dan 1. Di sini banyak. Kemudian macam-macam perangkat lunak komputer. Yang pertama adalah program pengolah angka. Microsoft Word, Office, OpenOffice. Nah, ini adalah pengolah angka. Angka-angka bisa kalian ini pengolah bukan angka ya, tapi pengolah kata. Kata, bukan angka ya. Pengolah kata. Oke dulu. Tuh. Chatnya stop dulu ya nanti. Kalian chat terserah. Setelah pembelajaran ya. Chat mikrofonnya dimatikan dulu. Perhatikan PowerPoint-nya Ustadz. Yang pertama adalah program pengolah kata. Kalian membuat puisi menggunakan Microsoft Word atau menggunakan pengetikan. Bisa buat cerpen juga menggunakan Microsoft Word, Office Open, dan Office. Berbagai macam bentuk program pengolahan kata. Yang kedua adalah program pengolah angka.
Kalian bisa menghitung atau mengurutkan dengan Microsoft Excel atau Lotus 123. Kalian bisa mengurutkan atau membuat laporan seperti kalian jajan selama 1 bulan menghabiskan berapa rupiah. Kalian tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian kalian jumlah bisa menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga adalah program pengolahan gambar. Nah, kalian bisa menggambar, bisa menggambar. Kalau komputernya ada yang layar sentuh, bisa menggambar pakai jari atau bisa menggunakan pen atau bisa menggunakan mouse juga. Kalau layarnya tidak menggunakan layar sentuh, bisa juga menggunakan Corel Draw. Ini hampir sama, tapi lebih bagus menggunakan Corel Draw karena pilihan warna kalian bisa membuat di Corel Draw. Adobe Photoshop. Nah, ini adalah bisa mengedit foto-foto dari hasil jepretan kamera HP, kamera DSLR atau kamera pocket. Kalian bisa mengedit latarnya berwarna merah, biru, terserah sesuai keinginan kalian. Nah, yang keempat adalah program multimedia. Nah, multimedia ini macam-macam sekali, seperti Winamp, Windows Player, Power DVD. Winamp biasanya digunakan untuk memutar MP3, biasanya murotal atau lagu-lagu. Nah, Windows Media Player ini biasanya digunakan untuk MP3 juga bisa, dan juga memutar film. Power DVD ini juga bisa menggunakan memutar film juga dan bisa memburning di DVD atau CD. Selanjutnya, setiap perangkat lunak memiliki fungsi masing-masing dan kelebihan. Jika kamu ingin mengetik puisi cerpen atau karangan lain, kamu dapat menggunakan program Microsoft Word, ya. Jangan menggunakan Excel. Nanti kesusahan kalian mengetik pakai Excel, karena di sana ada kolom-kolomnya. Kalau Microsoft Word seperti kertas putih, kalian bisa melakukan pengetikan dengan mudah. Ketika kamu melakukan perhitungan matematis dengan angka yang sangat banyak, kamu dapat menggunakan program Microsoft Excel. Nah, kalau kalian menggunakan Microsoft Word, kalian akan kesusahan kalau menghitung, karena di sana tidak ada penjumlahan, kalian menghitung sendiri. Kalau Excel, kalian bisa dibantu komputer menjumlahkan secara cepat dan tepat, tidak salah. Kalau salah biasanya terjadinya error cara penginputan data. Kemudian begitu apabila kamu senang menggambar. Di sini banyak yang suka menggambar, tidak hanya dapat menggambar di buku, gambar atau kanvas, kamu dapat menggambar di komputer menggunakan program file atau Corel Draw. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Nah, kalian bisa menggambar, bisa pakai Corel Draw. Biasanya pakai emblem-emblem, membuat logo-logo ini biasanya pakai Corel Draw. Selanjutnya, cara untuk mendapatkan perangkat lunak atau software ada dua. Kalian bisa membuat sendiri atau membelinya. Ini ada yang masuk lagi. Bentar ya. Membelinya pakai apa? Bisa pakai uang. Biasanya aplikasi dijual menggunakan dolar karena kebanyakan aplikasi dari luar negeri. Berapa anak itu? Nah, selanjutnya perkembangan perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak sudah terjadi sejak pertama kali perangkat lunak diciptakan, yaitu pada tahun 1940-an hingga sekarang. Berikut ini dijelaskan perangkat lunak komputer yang paling populer di pasaran dan perangkat lunak open source. Ini adalah perangkat lunak yang gratis. Tadi ada yang bayar, ada juga yang gratis. Kalian tinggal download saja, tidak perlu melakukan pembayaran. Nah, kalian buka halaman 15, perangkat lunak terbaru. Halaman 15. Ya Ustaz, halaman 15. Nah, aplikasi perangkat lunak perkantoran
yang tersedia paling populer di pasaran sekarang adalah Microsoft atau bisa disebut Office buatan Microsoft yang terpasang di jutaan komputer di dunia. Nah, Ustadz ini sedang menggunakan Microsoft Excel ya untuk menampilkan ketikan gambar dan judul di sini. Ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Ustadz, Ya, keluar dulu ya Ustadz. ya. Keluar. Saya lanjutkan ya. Microsoft Office merupakan sekumpulan aplikasi perkantoran yang terdiri pengolahan data, word processor, pengelolaan angka, presentasi. Microsoft Office bukan satu-satunya aplikasi digital perkantoran yang tersedia di pasaran. Sebelumnya Microsoft Office terdapat program pengolahan kata lainnya yang pernah berkembang seperti Word Perfect dan OC, ini ketutupan gambar, Writer dan WordStar. Nah, aplikasi Microsoft Office ini sangat populer dan banyak yang menggunakan. Seperti di sekolah kita kemarin menggunakan Microsoft Word. Nah, itu adalah buatan Microsoft Office ini. Ada juga Excel. Ini juga buatan Microsoft Office. Ada juga aplikasi-aplikasi lainnya sebelum Microsoft Office ini mendunia, seperti WordPerfect, SheetWriter, dan WordStar. Ini hampir sama, tapi kebanyakan orang suka menggunakan Microsoft Office karena mudah, ringan, dan efisien. Mikrofonnya dimatikan dulu Mas ya. Selanjutnya, perangkat lunak open source. Nah, perangkat lunak bisa disebut perangkat lunak yang gratis ini. Perangkat lunak open source software adalah jenis perangkat lunak yang digunakan dan disediakan secara gratis. Kalian tinggal mendownload saja. Setiap perangkat lunak yang termasuk perangkat lunak open source memiliki kode sumber source kode yang bebas disebarluaskan dengan menganut kaidah dan etika tertentu. Ini beberapa jenis perangkat lunak open source yang dapat mudah kamu dapatkan sebagai pengganti perangkat lunak yang mahal. Microsoft Office seperti itu, kalian harus membayar ya saat menggunakan aplikasi tersebut, entah itu membayar bulanan atau tahunan. Jadi tidak gratis. Kalau menggunakan perangkat lunak open source ini gratis selamanya. Nah, contohnya seperti Linux. Kebanyakan semua perangkat komputer menggunakan Windows ya. Ada Windows XP, Windows 8, Windows 7, sampai sekarang yang terbaru Windows 10. Nah, itu adalah membayar atau bisa membelinya menggunakan CD biasanya. Dijual di toko-toko peralatan komputer. Nah, Linux ini adalah sebuah perangkat yang gratis. Kamu dapat mengganti Microsoft Windows yang kamu gunakan setiap hari dengan operasi Linux. Sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds ini telah menjadi alternatif terbaik untuk mengganti Microsoft Windows. Banyak jenis Linux dikembangkan dengan tampilan sangat bagus, misalnya kupu-kupu. Fedora adalah distribusi Linux yang cukup mudah digunakan oleh orang awam sekalipun. Nah, ini adalah sebuah perangkat yang gratis ya, tidak perlu membayar. Yang kedua, Open Office. iOS adalah sebuah sistem operasi desktop open source yang berbasis web di mana kamu dapat mengakses sistem operasi tersebut melalui jaringan atau internet dari web browser seperti Firefox dan lainnya sebagainya. Ini adalah sistem dengan konsep cloud computing yang bertujuan untuk memungkinkan operasi dan berkomunikasi di antara pengguna atau biasanya juga sebagai perlindungan pribadi kamu ketika terjebak menggunakan komputer orang lain. Nah, Open Office kalian bisa menggunakan secara gratis. Biasanya harus berkoneksi dengan internet. Yang selanjutnya, Mozilla Thunderbird. Kamu sering menerima email, bisa menggunakan Microsoft Outlook atau Gmail atau Yahoo
biasanya ya, kamu bisa menggunakan Mozilla Thunderbird. Menggunakan alternatif aplikasi email disebut sebagai Mozilla Thunderbird menerima, membaca, dan mengirim email. Selain itu, Mozilla Thunderbird juga dilengkapi dengan newsreader untuk membaca berbagai berita terbaru. Di sini juga dilengkapi berita-berita terkini disesuaikan dengan negara kalian atau berita internasional juga muncul di Mozilla Thunderbird. Nah, Android ini sudah tersedia di banyak HP. Android adalah sistem operasi berbasis Linux. Jadi Android ini mirip dengan Linux ya. Dirancang oleh perangkat seluler atau ponsel layar sentuh misalnya smartphone dan komputer tablet. Awalnya dikembangkan oleh Android dan dirilis secara resmi pada tahun 2007. Namanya Android yang membuat. Makanya perangkatnya disebut perangkat Android karena yang membuat bernama Android. Bersama dengan didirikan Konsorsium Open Handset Alliance. Konsorsium ini terdiri atas perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan memajukan standar terbuka perangkat seluler. Smartphone Android pertama kali mulai dijual pada bulan Oktober 2018. Nah, Android mulai populer tahun 2018. Banyak HP-HP menggunakan sistem Android. Sebelumnya banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang sebelum Android. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, RAM. Kalian sering mendengar kata RAM ya saat membeli HP atau main game. Main game ya. Random access memory. Ya, adalah perangkat dalam sebuah komputer atau gadget dapat mengakses memori secara acak dengan tepat. Kemampuan RAM untuk mengakses data secara acak membuat lebih cepat penampilan. Peraturan juga dapat menyimpan data sementara pada perangkat saat perangkat tersebut menyala data belum sempat disimpan pada hard disk. Nah, RAM ini gunanya sangat baik sekali ya saat kalian membuka aplikasi. Contohnya kalian saat membuka aplikasi permainan apa? PUBG. Nah, di PUBG itu kan ada mapnya. Ya, saat kalian main PUBG kan ada mapnya, ada rumah, ada apa? Rumput-rumputnya. Nah, RAM itu menyimpan map kalian, karakter orangnya, karakter latarnya, menyimpan sementara. Kemudian kalian maju. Nah, map yang di belakang kalian itu akan beberapa sekitar kalian lihat ada beberapa entah itu 10 meter atau dari jangkauan mata kalian itu akan menghilang. Jadi RAM ini gunanya untuk menyimpan sementara saat kalian memainkan sebuah permainan atau kalian membuka Microsoft Word. Kalian melakukan pengetikan. Nah, sebelum di save, RAM ini sudah menyimpan dulu ketikan kalian agar saat komputer tiba-tiba mati masih bisa tersimpan. Nah, gunanya ini RAM. Nah, bagaimana RAM yang semakin besar? Nah, RAM semakin besar kapasitasnya, daya simpan sementaranya juga semakin besar. Makanya game-game yang besar-besar membutuhkan RAM yang besar. Kalau gamenya besar seperti PUBG, kalau RAM-nya 1 giga atau setengah giga tidak bisa. Suaranya putus-putus. Nah, saat kalian, saya ulangi ya, saat kalian melakukan permainan seperti PUBG ya, kan membutuhkan grafis yang besar dan RAM yang besar. Kalau kalian menggunakan RAM 1 giga atau setengah giga, maka HP-nya akan lemot. Karena apa? Daya simpan sementaranya sedikit. HP-nya besar, Bang. Iya, karena daya simpannya sedikit, maka dari itu kalian saat melakukan permainan besar membutuhkan RAM yang besar juga. Mending main FF. Ya, kalau FF Free Fire
cuma 400 sekitar 500 MB. Sudah sampai sini ada yang tanya kan? Enggak. Sekarang dibuka halaman 19 ya. Situ ada pilihan ganda. Dikerjakan 1 sampai 15. Kemudian uraiannya 1 sampai 5. Ya, Ustaz. Halaman 19. Sampai itu, Ustaz. Sampai nomor berapa? 1 sampai 15 pilihan ganda, kemudian 1 sampai 5 yang uraian. Nanti dikirim foto ke Ustadz ya. Jangan lupa. Ustaz, nggak ngerjain kalau bareng nggak, Ustaz? Enggak, karena waktunya singkat. Halaman berapa, Ustaz? Iya, Ustaz. Oh, iya, Bre. Sudah? Sekarang kita ke bahasa Jawa ya. Betul. Kita lanjut bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Ustaz? Enggak. Enggak. Bahasa Jawa singkat saja ya. Karena waktunya mau habis. Dibuka halaman 8. Bahasa Jawa halaman 8. Ada Gladen 3. Oke. Sudah? Nah, masih tetap tentang karangan narasi. Nah, narasi kemarin salah sijine pengembangannya paragraf sajroning tulisan babagan rerangkene kadadean saka wektu kang dijlentrehake kanthi urut wiwitan, tengah, lan pamungkas. Artinya salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijelaskan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, awal ini biasanya diceritakan tentang tokohnya siapa, dari mana asal-usulnya. Kemudian di tengah ini biasanya disebutkan konfliknya atau pertikaiannya. Di akhir biasanya disebutkan tentang penyelesaian atau solusi. Apa? Nggak bisa masuk. Tadi. Apanya yang nggak bisa masuk? Mana, Ustaz? Mikrofonnya dimatikan dulu Mas ya. Sudah? Nah, dibuka halaman 8. Di sini ada teks bacaan ya. Karena waktunya sedikit, nanti kalian baca sendiri ya. Nah, struktur teks narasi. Nah, narasi memiliki struktur dumadi saka petang parangan, yaitu yang pertama adalah pembuka. Ada pembukaan, biasanya perangan teks kang napungake pengenalan para paraga ing cerita, wektu lan papan panggonan dumadine cerita. Nah, di pembuka ini dijelaskan biasanya itu siapa saja yang main atau tokohnya. Kemudian waktu sekarang, sore, siang atau malam. Dia bisa ngawur. Nah, yang selanjutnya papan panggonan. Papan panggonan ini Mari baru tahu nih ayat. dimatikan mikrofonnya dulu Mas ya. Nah, papan panggonan ini adalah seperti tempat, entah itu tepatnya di sekolah, di rumah, di pantai, di pegunungan. Ini diceritakan di
pembuka. Yang kedua, pasulayan atau komplikasi. Apa itu komplikasi? Atau bisa disebut kita adalah perselisihan, konflik. Pasulayan atau konflik yaitu parangan teks kang ngandharake ngenani prakara kang diadepi dening para gatotaka. Nah, dalam perselisihan ini biasanya disebutkan atau dijelentrehkan atau diterangkan perkara yang dialami itu apa, seperti buku hilang atau sepeda motor hilang. Inti dari permasalahan di sini disebutkan, biasanya ada di tengah. Main chat. Siapa yang main chat ini? Loh, Mas, diperhatikan dulu ya. Lagi Ustaz. Ada apa Ustaz? Nanti dulu, saat beri waktu ya, main chatnya setelah pembelajaran. Yang ketiga, panggudara prakara atau resolusi atau solusi. Ini habis ada permasalahan, ini adalah solusinya, penyelesaiannya. Parangan teks kang ngandharake ngeneni cara kang digunakake dening para gatotaka kanggo mungkasi prekarane. Nah, di sini adalah menjelaskan tentang penyelesaian dari perkara-perkara atau konflik-konflik yang terjadi. Entah itu contoh, ada konflik sepeda motor hilang. Ternyata dipinjam kakaknya. Atau HP hilang. Ternyata HP-nya ditaruh sama uminya di atas meja, gak ketemu. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Atau ada konflik, permasalahan antar teman, kemudian diselesaikan baik-baik. Nah, yang terakhir adalah koda atau bisa disebut penutup. Nah, penutup ini mewujudkan perubahan owah-owahan kang dumadi marang paraga lan piwulang kang bisa dipetik saka cerita. Nah, saat ada penutup ini biasanya ada di kalimat akhir. Nah, di sini terlihat perubahan. Habis kehilangan HP, kemudian HP-nya ditemukan. Perubahannya yang terjadi, HP-nya yang ditemukan. Atau sepeda motor hilang, ternyata sepeda motornya dipinjam kakaknya, ada kesalahan pahaman. Yang bisa dipetik dari hal tersebut, contoh, saat memarkir sepeda atau sepeda pancal kalian ya, jangan sembarangan. Disimpan yang baik, ditaruh di dalam rumah, jangan taruh di depan rumah, nanti hilang. Ada pencuri ya Ustaz? Iya, banyak pencuri. Ada lagi, kalau saat selesai bermain, mainan kalian ada main Lego, main lainnya atau mobil-mobilan, kalian bisa simpan, jangan diberantakan. Kalau diberantakan bisa hilang atau ketelisut atau katut kebuang. Nah, yang kalian bisa petik agar kalian bermain bisa disimpan dengan rapi biar tidak gampang hilang. Udah ya sampai sini karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Insya Allah. Tidak ada ya? Apa? Ngomongnya satu-satu Mas, Ustaz nggak ngerti. Untuk bahasa Jawa tidak ada tugas ya, cuma menyimak saja. Apa? Diam.
tidak ada tugas ya bahasa Jawanya. Jangan gitu nih, jangan gitu. Bahasa Jawanya tidak ada tugas. Yang ada tugas tadi tematik sama TIK saja. Diam, woi. Sudah Ustaz, ya? ada yang main chat lagi. Loh, sudah ya? Saat akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu. Kalau kalian ingin chat-chatan dengan teman kalian, saya persilakan. Saya tutup.